Muda Sumenep ini tuh resah banget karena nggak ada seafood yang enak di Malang. Jadi di Malang itu mulai kuliah pengen makan ikan laut itu kok nggak pernah dapet yang seger. Kalau ikan yang di Malang itu rata-rata ikannya itu nelayannya bukan harian. Jadi dia itu mingguan. Nelayan di rumah itu harian. Tiap hari itu dia setoran. Langsung di hari itu langsung kita proses. Ya mungkin di tempat lain hampir sama ya. Tapi kalau bumbunya saya nggak niru dari mana-mana, memang dari rumah. Akhirnya mereka tuh buka seafood dengan resep kampung halaman mereka yang ada di Pulau Madura. Dulu ini tuh namanya ikan segar galunggung dan banyak banget artis-artis yang udah makan di sini guys. Sekarang mereka udah ganti rebranding namanya jadi I Can See Seafood. The real ikan segar tuh kayak gini guys, bakannya polosan aja dan ini ikannya tuh jenis mata sebelah. Dan makannya biasanya kalau orang Sumenep pakai sambal cuka kayak gini. Cuman begini doang makannya. Kesegaran ikannya tuh bener-bener berasa banget guys, enak banget. Kalau ikan seger emang beda ya, dagingnya tuh manis. Kalau yang ini ikan kakap merah pakai bumbu bakaran Sumenep yang pedes guys. Teknik bakarnya juga beda guys. Jadi dibakar setengah matang dulu baru diolesin bumbu. Pakein sambal dabu-dabu guys. Wah, mantep, enak banget. Tipe bumbu bakarannya tuh asin, gurih, dan kesegaran ikannya tuh tetap berasa. Sambal dabu-dabunya terenak sih di Malang. Nah, kalau ikan dorang pantasnya digoreng guys. Makanya pakai sambal pencit khas Sumenep. Enak sih. Nah ini tuh tipe sambelnya mentah dan pencitnya tuh kayak diserut gitu loh guys. Fix ini sambel favorit Mimin guys. Ini cumi bumbu taichan guys, diulul-ul ke nasi dan ini cuminya kelihatan seger banget. Jujur unik banget sih bumbu taichannya. Gurih, nagih, enak banget. Jujur cuminya nagih banget. Ini Mimin pesen yang bakaran juga. Tadi cuminya dioseng, sekarang dibakar. Teksturnya tetap empuk dan gak ngaret. Gila guys, enak-enak semua. Ini sambal bawang. Ini seafood goals yang Mimin cari-cari selama ini guys. Lihat tuh ekspresi Mimin gak bisa bohong. Rasanya makin upgrade, harusnya tempat ini makin rame dong. Pengen ngerayain Natal tapi kuenya pakai kunafe khas Timur Tengah. Nah ini baru indahnya toleransi. Kalau kalian lagi cari artisan cake tematik harus ke Lesadi ini ya. Toko kue ini tuh awalnya hidden gem jualan di rumah, dan sekarang mereka udah punya ruko sendiri di tengah kota. Pas awal masuk pasti langsung dibikin salsok sama kuenya yang cantik-cantik. Desainnya tuh elegan, mewah, nggak pasaran kayak kue-kuetan di tempat lain. Karena bentar lagi Natal, pastinya Mimin hunting kue dong buat acara Natal di rumah. Lihat deh, gemes banget kan, lengkap sama hiasan Santa Claus dan pohon Natal. Untuk edisi Natal ini ada Mary Berry, Japanese Berry Fromage, Boston Berry, dan yang unik tuh ada dark coklat kunafa. Nah lo, berasa Natalan di Timur Tengah gak sih? Jadi setiap layernya tuh ada krim pistachio, kunafa, coklat sponge cake, dan dark coklat mousse. Serius guys, ini tuh enak banget. Gak cuman kuenya aja yang cantik, perpaduan rasanya tuh bener-bener pas, dan yang terpenting gak kemanisan. Karena konsep mereka dari dulu tuh bikin kue yang less sugar, dan bahan-bahan yang mereka pakai sangat berkualitas ya. Selain whole cake, ada yang versi petit cake. Ya ampun, krim blueberry mereka ini pakai buah asli guys. Semua cake di sini halal, no rum, no alkohol. Pokoknya kalian wajib order di Lesadi. Masa makan yakiniku premium asal Jepang cuma 100 ribuan aja per orang? Bukan pakai daging meltik loh ini, tapi pakai daging kualitas tinggi grade Jepang. Dan makannya tuh pakai telur setengah mateng kayak gini guys, enak banget. Aduh, kemana aja Mimin baru tahu Gyushige udah buka di Jakarta. Gyushige ini tuh yakiniku populer dari Jepang yang udah punya banyak cabang di seluruh dunia. Di outlet yang ini tuh dine-in-nya luas, bisa nampung 82 orang. Ada ruangan VIP yang didesain ala Jepang juga. Ngegrill di sini tuh spesial karena arangnya pakai bincotan alias arang Jepang yang pas di grill tuh nggak bau arang, tanpa abu, dan hasil bakaran dagingnya lebih beraroma. Pikiran kalian pasti mahal kan? Padahal cukup keluarin duit 100 ribuan aja buat makan di sini. Terus pesen lunch set yang bisa buat 3-4 orang. Udah dapat 3 jenis daging kayak yakisoba karubi, beef roll enoki, dan joharami garlic onion. Sebelum di grill, yakisoba karubinya tuh dicelupin bumbu dulu. Oh iya, paketannya tuh udah termasuk tori momotare loh. Pokoknya semua daging-dagingannya Mimin grill jadi satu. Cara makan yakisoba karubinya tuh dicelupin telur setengah mateng kayak gini. Daging yang mereka pakai tuh Japan quality ya, nggak perlu diraguin lagi. Empuk, lembut, juicy, persis kayak makan yang ada di cabang Jepang langsung. Karena paketannya udah termasuk sama nasi, niku miso sanchu, dan kimchi moriawase. Jadi makannya bisa di style ala Korea. Kalau joharami garlic onion, dagingnya tuh di grill terus dikasih topping garlic onion. Umami banget. Grup lunch set 3-4 orang ini worth it banget sih, cuman 100 ribuan per orang. Udah gitu ada diskon 20% kalau pakai kartu BRI. Masih dapat chicken nanban dan wakame soup lagi. Nah, kata orang kalau kesini tuh wajib cobain misozuke cheese beef. Dagingnya digrill dulu terus digulung cheese. Ini tuh ya, begitu masuk mulut daging dan cheese-nya meleleh, creamy banget. Seenak itu guys. Senangnya lagi mereka tuh no pork, no lard, no mirin. Yuk guys, cobain. Mereka
Carlos tuh datang ke sini tuh mendadak gitu. Dia datang ke sini, dia beli dan dia makan di depan resto ini. Terus dia syuting. Makanya kita juga kaget sih pas dia datang kan. Ini tuh jadi snack favoritnya Next Carlos, guys. Guys, Mimin lagi ada di petak 6 dan mau kulineran cari jajanan yang unik di sini. Nah, lokasi jajanannya tuh di lantai 2, guys. Nah, ini Mimin lagi ada sama cicinya, guys, yang punya. Halo, Ci. Hai. Sebenarnya Uyen tuh apa sih? Uyen itu sebutan untuk talas goreng. Oh, Boleh juga keren ya. dipanggil si Uyen. Ini tuh Uyen Super by Tinzi Kitchen. Dia itu udah halal MUI. Sebulan habis berapa tuh talasnya? Sekitar 2 ton lebih sih kita. 2 ton lebih. Iya, talasnya. Kita pakai talas premium. Yeay, udah jadi guys uyennya. Ini baru digoreng loh. Luarannya renyah dan dalamnya tuh lembut kayak gini guys. Cocolin ke sausnya. Sausnya tuh pedas, asam, manis, enak banget. Sumpah ini nagihin banget guys. Kita mukbangin pakai sausnya. Pertama kali makan talas goreng dan langsung suka. Menurut Mimin ini tuh jajanan paling enak sih di petak 6 Pancoran Glodok. Nah, ini ada yang mini guys, ada yang rasa barbecue dan keju. Kalau yang mini ini bikin gak bisa berhenti ngemil ya guys. Dia tuh dibentuk model fine cuts gitu. Jadi tinggal Segerin pakai makisa dan sokit kiambai. Selain itu Mimin juga cobain mantabe, mantisa, terong Belanda. Cus lah dapat. Guys, kita mau cari grand piano buat nikahan kita nanti. Soalnya kita pengen nikahan kita tuh musiknya tuh bener-bener klasik gitu, ala-ala royal wedding. Mimin ke IMC Musik yang ada di Jalan Siwalan, Kota Malang. Nah ini guys grand pianonya. Wah. Dan ini tuh bukan dummy ya guys, tapi grand piano asli. Asli kan? Anyway, ini Mimin cowok sama Mimin cewek nggak beli ya guys, tapi sewa. Soalnya ratusan juta harganya. Jadi selain jualan alat musik, IMC Musik ini juga jual aneka sound equipment, terus persewaan aneka alat musik hingga kursus musik. Nah setelah lihat-lihat piano, ternyata di sebelahnya itu ada kayak tempat makan gitu guys. Iya guys, namanya Dapur Mama JNJ. Ini tuh spesialis bubur bakar. Tempatnya tuh homey banget guys. Terus mereka tuh masaknya dadakan. Nah yang Mimin pesen ini bubur sobat JNJ guys. Toppingnya selengkap ini harganya cuma 30.000. Nah ini Mimin cewek juga nyuapin Mimin cowok black pepper chicken rice. Kasian guys, dia mau menikah tapi ibunya udah meninggal. Semur lidahnya. Ini favorit Mimin cowok guys. Kalau kesini. Semur lidah, rempah, lidahnya lembut, manis, asin, gurihnya balance. Jadi semua masakan di dapur Mama JNJ itu tipikal yang homey gitu loh. Mostly makanan di sini tuh dimasak dengan resep yang jadul. Ya kurang lebih kayak nostalgia lah. Ingat zaman orang tua Mimin cowok masih hidup dan semua menu di sini tuh gak ada yang gagal. Termasuk aneka SS-annya ini guys. Recommended Paul. Cus lah merapat. Ini belum buka tapi udah banyak yang nungguin. Kok bisa ya orang-orang se-effort itu demi roti abon gulung doang? Emang apa spesialnya sih? Beneran loh ini semuanya pada nangkring di depan rumah yang jual. Padahal tempat mereka masih ditutup rapat-rapat. Iya, ini tuh Botuna Bakehouse yang terkenal sama roti abon gulung dan roti tuna. Mereka produksi dan jualannya emang di rumah pribadi. Dan ini tuh resep ala rumahan dari keluarga mereka secara turun-menurun. Pas dijual dari tahun 2020 sampai sekarang, ternyata orang-orang pada suka dan pesenannya membludak bisa sampai 400 box per hari. Dan bahkan sampai dikirim ke luar pulau loh. Tenang aja, tiap hari mereka tuh bikinnya fresh terus ya. Sedangkan di luar orang-orang pada tawuran tuh ambil nomor antrian. Buset segitunya ya demi roti abon gulung. Tapi setelah dapet ada kepuasan sendiri gitu. Nah ini tuh namanya golden floss alias roti abon gulung. Dan ini yang sapi ya, bisa dilihat abonnya melimpah. Dan pas digigit, astaga rotinya lembut banget. Pantesan sih orang-orang berebut dan rela antre. Terus yang ini golden floss ayam. Rotinya pun homemade dan teksturnya tuh gak bikin keseretan gitu loh guys. Manis, gurih, legitnya tuh dapet banget. Mimin paling suka yang spicy, lebih pedas, lebih mantep. Cocok dipaduin mayo homemade mereka yang creamy. Tapi bingung juga sih guys, soalnya semuanya enak. Apalagi roti abon tunanya ini. Teksturnya bouncy, di dalamnya tuh ada mayo dan tuna yang melimpah. Serius, ini tuh roti abon terenak selama Mimin hidup. Kalian cobain juga please. Sering dikira tiruan mie pedas sebelah, padahal justru ini pelopornya guys. Yang lain mah cuma niru mereka aja. Lawang
mereka ini udah legend banget sejak tahun 2010. Pokoknya pencetus mie pedes manis pertama ya Kobermi lah. Terus pedesnya sampai bikin Mimin keselak. Nah ini nih sang legenda mie pedes Kobermi. Kalau ada yang baru-baru sekarang itu cuma niru mereka guys. Nah sekarang Kobermi udah ada di Jaksel loh, dan ini satu-satunya di Jakarta. Lokasinya di kawasan Tebet Eco Park. Gampang banget dijangkau LRT, KRL ataupun Transjakarta. Terus di sini harganya mulai 15 ribuan aja dan macam menunya banyak guys. Pastinya kalau kesini wajib pesen mie Kober manis yang level pedes L. Cabenya sebanyak itu, terus bentuk mie-nya tuh tebel dan kenyal banget. Udah lengkap sama ham dan pangsitnya yang berdaging. Mimin juga pesen nasi goreng smoky, gurih banget. Terus ada nasi katsu yang makannya tuh pakai sambal bawang. Katsunya lebar dan tebel banget ayamnya. Aneka jenis sushi pun ada di sini guys, selengkap itu. Dan untuk dimsum udah pasti Mimin sukanya udang keju dan udang rambutan. Padet, berdaging dan kejunya royal banget. Oh iya, Mimin juga pesen tempura prawn. Gila guys, segede itu loh udangnya. Minumnya wajib es tropico yang full jelly, strawberry dan belimbing yang seger banget. Nah di cabang Jaksel ini tempatnya gede, ada toilet bersih, musola, VIP room dan free wifi. Yuk guys, ramein Kobermi. Tempong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pedes seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nah sih ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dada jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga se-yummy ini. Justru merapat ke sini. Ada nasi goreng disiram kuah, pisang goreng dipakein sambal, sampai bikin roti menjulang tinggi kayak gini. Aneh-aneh banget guys makanan di sini. Sekarang ada loh kopi tiam khas Tarakan Kalimantan, namanya Taka Kopi Tiam. Dilihat dari tempatnya sih nyaman, luas dan rindang, cocok buat referensi bukber nggak sih? Develop menunya nggak main-main guys, dibikin seotentik mungkin. Setiap masakan dibikin dadakan satu persatu dan live cooking, jadi kita bisa lihat dari luar. Selama keliling kopi tiam yang ada di Indonesia, cuma di Taka Kopi Tiam yang budaya Melayunya tuh kental banget guys. Dilihat dari rempah-rempah masakannya yang bener-bener ori dari Semenanjung Melayu. Yang fenomenal tuh roti tisu yang dibikin menjulang tinggi kayak gini guys. Coba deh kira-kira ini berapa senti ya sampai Mimin makannya harus berdiri. Rotinya tuh crunchy banget dan dia ada manis legitnya dari SKM coklat. Serius guys, ini enak banget. Untuk masakannya ada nasi goreng Taka yang dipakein kuah. Rempahnya ini kuat dan smoky banget. Dan karena tadi dipakein kuah, jadi rasanya lebih belet. Porsinya juga gede guys, jadi bisa buat makan tengah alias sharing. Sampai jatuh tuh rotinya. Terus kue tiaunya ini juga mantep banget guys. Isinya ada bakso-baksoan, udang, telur, dan ayam goreng tepung segede ini loh. Bener-bener puas banget. Mereka juga ada menu nasi kari ayam chop. Taste-nya tuh mirip banget kayak nasi kandar yang ada di Malaysia guys. Umur hidup Mimin baru pertama kali cobain pisang goreng pakai sambal. Dan gak disangka-sangka ternyata nyambung banget rasanya. Terus kalian juga wajib cobain dimsum di sini guys. Berdaging banget dan chili oilnya ini pedes mantep. Minumannya pun khas Melayu banget. Ada Milo Malaysia dan ada Nestum juga guys. Wah buruan sih agendain bukber di Taka Kopi Tiam.